Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicomania, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan, keberuntungan dalam segala ikhtiar kita. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi kita ketemu di konten saya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita masih di seputar Murai Batu. Saya ingin berbagi pengalaman saya ingin berbagi tentang apa yang saya lakukan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan Murai Batu tentunya. Apa sih tema pada kesempatan ataupun topik yang akan saya ceritakan pada kesempatan kali ini? Jangan lupa, mungkin yang teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Yang belum komen silahkan komen. Kita belajar bareng-bareng, silahkan like ya, biar saya bisa terus update video-video terbaru dan saya terus bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya tentunya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman, saya ingin bercerita tentang apa yang terjadi di seputar Murai Batu selama ini, yang menjadi satu momok di mana ini menurut versi saya ya, nantinya silahkan kalau ini memang bermanfaat dipakai, kalaupun tidak bermanfaat silahkan abaikan saja, karena pengalaman ini setiap orang beda-beda, setiap individu berbeda-beda ya teman-teman ya. Ibarat kata ketika saya dalam merawat Murai Batu ini dengan menggunakan cara saya mungkin belum tentu cocok, tetapi dengan menggunakan cara lain bisa cocok, kan seperti itu. Namanya juga kita berbagi pengalaman, bukan berarti menggurui. Sekali lagi itu teman-teman ya. Baik, pada kesempatan ini ini di samping saya ini ada Murai Batu saya yang permasalahan ingin saya ceritakan ke teman-teman semuanya, dan alhamdulillah sudah memulai ada perkembangan yang positif, yaitu kenapa Murai Batu saya ini yaitu cabut bulu ya, cabut bulu sayap. Sebelum saya bercerita lebih lanjut ke sana, perlu kita pahami dulu ada beberapa hal. Mungkin cabut bulu ini mungkin salah satunya ada cabut bulu sayap, ada cabut bulu ekor maupun cabut bulu dada, itu ya teman-teman ya. Nah kebetulan di samping saya ini, yang punya saya ini, yang lagi saya obatin ini adalah cabut bulu sayap. Awalnya biasa-biasa saja teman-teman ya, awalnya biasa-biasa saja, baru ya kayak nyisir sayap gitu ya. Lama-lama kok ada yang patah gitu ya, terus kemudian besok saya lihat lagi ada yang patah lagi. Bukan berarti cabut semuanya ya teman-teman ya, biasanya kalau cabut sampai ke akarnya itu biasanya bulu mau mabung, tapi ini patah-patah tanda-tandanya kalau cabut bulu ya. Kalau cabut bulu biasanya itu patah ya, kalau mabung biasanya semuanya rontok sampai ke akar itu ya, sampai ke pok bulunya itu teman-teman. Oke, apa sih penyebab dari Murai Batu yang cabut bulu? Perlu kita pahami dulu nih teman-temannya. Ada beberapa hal mungkin ya menurut pengalaman saya yang menjadikan Murai Batu kita ini cabut bulu ya. Salah satu diantaranya karena mungkin satu kutu teman-teman ya. Kutu ini bisa disebabkan karena faktor kebersihan dari sangkar, bisa jadi gitu ya teman-teman ya. Dari segi karpetnya kita harus bersihkan tiap hari ya, sangkarnya, terus kemudian tangkringannya, ornamen-ornamen seperti tempat pakan ataupun minumnya itu harus kita bersihkan, karena itu mungkin bisa menjadi sarang dari kutu itu teman-teman. Yang kedua, karena over emosi ini bisa menyebabkan juga cabut bulu ya. Over emosi ini bisa menyebabkan cabut bulu karena emosi yang berlebih, emosi yang yang over ya, tidak diimbangi dengan yang birahi yang bagus. Akhirnya dia pelampiasannya adalah badannya sendiri, ada yang sayap, ada yang ekor, ada yang dada gitu biasanya, karena terlalu over emosi. Disebabkan karena apa over emosi? Bisa dari tingkat penjemuran yang terlalu tinggi, ataupun extra fooding yang mungkin terlalu menjadikan suhunya terlalu panas sehingga menyebabkan bisa jadi over emosi dan sebagainya itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, faktornya cabut bulu ini yang sering sekali terjadi karena ketidaksabaran kita, yaitu karena burung yang terlalu muda
sudah digantangkan atau dilombakan, itu teman-teman. Jadi burung muda ini mentalnya ini belum terbentuk bagus untuk dia menjadi seorang petarung sebenarnya ya, masih suka main-main gitu teman-teman, masih suka melakukan hal-hal yang sesuai keinginannya sendiri, dipaksa untuk keluar fighter gitu ya. Jadi bisa menyebabkan drop mental, bisa menyebabkan emosi yang tidak stabil, sehingga pelampiasannya adalah badannya sendiri, bisa cabut ekor dan cabut sayap ataupun cabut dada, itu tadi bulu dada gitu teman-teman ya. Ini faktor yang sering sekali terjadi, burung yang masih muda digantangkan ataupun diikutkan ke lomba itu, karena dari sisi birahi dan emosinya ini belum stabil dan bisa jadi drop mental itu teman-teman. Ini beberapa faktor yang mungkin bisa menyebabkan cabut bulu itu teman-teman. Kemudian murai cabut bulu ini juga bisa disebabkan karena kekurangan mineral teman-teman ya, kekurangan mineral, kekurangan kalsium ya, dan itu bisa didapatkan dari asin-asinan biasanya. Kalau saya biasanya, kalau teman-teman pingin lebih simpel, biasanya beli tuh kalau bentuk mineral itu biasanya di toko unggas itu untuk ayam itu bisa. Kalau saya biasanya menggunakan totok sotong gitu ya. Totok sotong itu saya biasanya dicantolkan ke sanggarnya, kalau enggak saya gerus, terus kemudian saya taburkan ke fur ataupun ke krotonya itu teman-teman semuanya. Jadi itulah penyebab juga bisa menjadikan murai batu cabut bulu. Bagaimana sih atau apa sih cara untuk menanganinya? Kalau saya ada beberapa tahap dalam menangani cabut bulu tersebut teman-teman ya. Yang pertama, ketika burung ini mengalami cabut bulu, yang pertama saya kasih dulu obat anti kutu ya, bisa ditemukan di toko-toko obat pakan burung atau toko-toko lain. Dan langkah berikutnya, dari dalam saya kasih obat cacing teman-teman ya. Selain ada obat kutu, saya kasih obat cacing untuk dari dalamnya, dari dalam tubuh burung tersebut, biar dia minum atau kita oleskan ke extra fooding gitu ya, biar terserap ke dalamnya. Kemudian yang kedua yang saya lakukan, bagi saya ini mujarab teman-teman ya, bagi saya ini mujarab, silahkan kalau ini dipakai, kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa. Saya gunakan bawang merah teman-teman, ini saya gunakan bawang merah untuk mengobati burung yang cabut bulu ya. Ini kelihatannya simple, tapi ini herbal teman-teman ya, simple tapi ini sangat bermanfaat sekali untuk mengobati cabut bulu. Caranya bagaimana? Caranya ya harus dipegang dulu burungnya, kita langsung oleskan ke bagian mana yang memang bulu-bulu tersebut dicabut bulu. Yang harus dilakukan pertama, saya pegang dulu, kemudian kalau cabut bulu biasanya kan patah gitu kan, itu saya cabut dulu nih sampai akar-akarnya, 1 atau 2 helai yang mungkin patah-patah saya cabut dulu, baru saya olesin ke pakai bawang merah ini teman-teman semuanya ya. Ini hal yang mungkin teman-teman ya, hal yang mungkin sepele, tapi ini menurut saya manjur teman-teman, mujarab teman-teman gitu teman-teman ya. Itu yang saya lakukan, siapa tahu nanti bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi apa yang dilakukan saya belum tentu juga cocok dilakukan teman-teman, siapa tahu juga ini bisa menggunakan dengan cara lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan cara memandikan malam, dengan cara mandi malam. Kita mandikan biasanya habis isya gitu ya, jadi jangan sampai mengganggu aktivitas teman-teman semuanya, yaitu dengan mandi malam. Untuk itu teman-teman semuanya sedikit pengalaman dan hal yang saya lakukan untuk menangani murai batu yang cabut bulu. Silahkan teman-teman pakai, kalau mungkin ini bermanfaat, kalaupun tidak bermanfaat silahkan abaikan saja gitu ya teman-teman ya. Jadi kita sama-sama belajar ya, bukan berarti menggurui, sekali lagi ya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi. Sekian mungkin video pada kesempatan kali ini ya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, salah ucap saya juga mohon maaf. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.